Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Koko Fauzi Prastiadi. Di sini saya akan membagikan suatu buku yang cocok banget buat kalian yang suka depresi ataupun buat para pembuli. Makanya ini share ke teman-teman kalian yang suka membuli ataupun yang suka depresi. Nah, ini nih belum lama ini saya temukan ini buku. Namanya Sachiiro no One Room, atau enggak biasanya ditulis One Room of Happiness dalam bahasa Inggris. Nah, judulnya terdengar sangat bahagia kan? Jadi teman-teman, saya merekomendasikan buku ini. Ini bukan karena nggak ada alasan ya. Ini banyak jujur alasannya. Ya, yang pertama karena cerita ini sangat dibuat dengan cermat. Ini sangat menghayati, terutama di bagian ekspresi. Bagian ekspresinya ini sangat-sangat menggambarkan perasaan dari tokoh yang ada di dalam cerita. Ini sangat-sangat cocok. Cuma kelemahan di buku ini ya cuma bagian ending saja. Bagian endingnya saya merasa terkesan cukup memaksa dan terkesan seperti ingin cepat-cepat diakhiri dengan berbalut kisah sedih. Makanya saya merasa ini sebaiknya endingnya tidak seperti ini. Dalam keheningan sebuah kamar kecil yang sunyi, Sachi hidup terisolasi dari dunia luar. Keputusannya untuk mengunci diri dalam ruang yang sempit ini bukanlah tanpa alasan. Di balik kesepian yang dia pilih, ada luka yang tak pernah bisa dia ungkapkan. Kesedihan yang menggerogoti setiap sudut hatinya, perlahan mengubahnya menjadi sosok yang enggan membuka diri pada siapapun. Hari-harinya berlalu begitu saja, berperangkap dalam rutinitas yang tak memberi ruang bagi hal lain selain keraguan dan ketakutan. Sachi merasa nyaman dengan kesendirian yang begitu akrab, melarikan diri dari dunia luar yang terasa begitu berat untuk dihadapi. Namun, semua itu mulai berubah saat seseorang mulai datang, mengusik kedamaiannya yang selama ini begitu rapuh. Pria itu yang awalnya hanya seorang sosok asing, perlahan menjadi bagian dari dunia Sachi yang telah lama terisolasi. Dengan segala ketulusan dan harapan, ia berusaha meruntuhkan tembok tebal yang dibangun oleh Sachi untuk melindungi hatinya. Tapi, cinta bukanlah hal yang mudah untuk dimiliki. Setiap kata dan sentuhan antara mereka diseliputi ketidakpastian, keraguan, dan ketakutan akan kehilangan. Sachi sadar bahwa membuka hati kembali berarti membuka kemungkinan untuk kembali terluka, dan itu adalah hal yang paling dia takutkan. Tapi di sisi lain, pria itu juga terluka. Setiap pertemuan mereka adalah percakapan antara dua jiwa yang penuh dengan kebingungannya sendiri. Keduanya berjuang, tak hanya dengan perasaan mereka, tapi juga dengan masa lalu yang mengikat mereka, membuat mereka ragu untuk melangkah lebih jauh. Seiring waktu, mereka saling mengenal lebih dalam. Tidak ada kata-kata indah atau perasaan yang langsung terungkap. Hanya ada ruang kecil ini, penuh dengan ketegangan yang mencekam. Dan dua hati yang perlahan mencoba untuk saling menyembuhkan. Keduanya harus menghadapi kenyataan bahwa cinta datang dengan harga yang tak selalu bisa dibayar dengan mudah. Perjalanan Sachi adalah perjalanan yang panjang dan penuh dengan lika-liku, penuh dengan kebingungan, keraguan, dan ketakutan yang mengikatnya dalam ruang kesendirian. Namun, melalui pertemuan yang tak terduga, ia bertemu dengan seseorang yang sangat tulus. Dalam setiap langkah yang diambilnya, Sachi belajar bahwa untuk benar-benar sembuh, ia harus berani untuk membuka hati, tidak hanya untuk orang lain, tapi juga untuk dirinya sendiri. Dengan perlahan, ia mulai memahami bahwa cinta bukanlah tentang menghindari rasa sakit, tetapi tentang menerima bahwa sakit itu bisa datang, dan itu adalah bagian dari perjalanan hidup. Cinta dan segala kerentanannya adalah kekuatan yang mampu menyembuhkan luka terdalam. Melalui kisah ini, Sachi menunjukkan kepada kita bahwa meskipun kesendirian bisa terasa aman, kita tetap membutuhkan keberanian untuk membiarkan orang lain masuk dan memberi cahaya dalam kehidupan kita yang terkadang gelap.
Ketika Sachi akhirnya menemukan kedamaian, itu bukan karena ia melupakan masa lalunya, tapi karena ia belajar untuk merangkulnya. Sama seperti halnya ia merangkul dirinya, perjalanan Sachi mengajarkan kita bahwa penyembuhan bukanlah sebuah tujuan, melainkan sebuah proses yang membutuhkan waktu, penerimaan, dan keberanian untuk berjalan melaluinya. Sachihiro no One Room bukan hanya sebuah kisah tentang dua orang yang saling jatuh cinta. Ini adalah perjalanan emosional yang penuh dengan luka, keraguan, dan perjuangan untuk membuka diri dalam ruang yang sempit dan penuh keterbatasan. Sachi dan pria itu belajar bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, terkadang yang kita butuhkan hanya sedikit keberanian untuk membuka hati dan mungkin sedikit ruang untuk menerima diri kita yang sebenarnya. Bagiku, ini bukan sekedar kisah cinta yang penuh dengan rintangan. Ini juga merupakan sebuah kisah yang penuh dengan perjuangan, keberanian, dan pertemanan, tentang bagaimana seseorang berjuang untuk membuka hatinya meski terperangkap dalam ketakutan dan luka. Ini adalah perjalanan menuju pemulihan, tentang keberanian untuk menerima diri sendiri dan orang lain, serta tentang hubungan yang saling tumbuh dari saling memahami dan mendukung. Lebih dari sekedar cinta, ini adalah kisah tentang saling menemukan kekuatan dalam kelemahan, keberanian dalam ketidakpastian, dan harapan di tengah kesedihan. Jadi mungkin sekian dari saya. Jika ada salah kata ataupun pendapat saya yang kurang mengenakan di Anda, ya mohon maaf, ini kan pendapat saya. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.